Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rais di YouTube channelnya Karta Mulia Media Corp. Ya alhamdulillah sekarang ada kesempatan nih karena memang podcast kita nih on the road, jadi kita dikasih kesempatan untuk bisa berkunjung ke beberapa narasumber dan kali ini spesial banget karena ini sebenarnya beliau nih udah nggak asing lah kalau saya pribadi itu sering banget lihat gitu. Beliau ini adalah Bapak Asep Supriyatna. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ini judulnya podcast Podcast on the road Pak. podcast Lulumpatan. Lulumpatan eta bahasa Sunda nama. Jadi kita sekarang lagi ada di Sarpus nih, Dinas Di Arsip Pendopo Dinas Arsip Perpustakaan. Pendopo, Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Ya. Kayaknya sih memang ini salah satu dinas yang cukup penting sebenarnya ya. Semua dinas penting tapi ini Ya. bagi literasi pengembangan literasi di Purwakarta ini Ya. sangat berpengaruh Pak ya. Ya. Pak boleh kenalin sedikit gak Pak kira-kira tupoksi dari di Sarpus ini apa sih Pak? Saya sedikit flashback kemunculan Dinas Arsip Perpustakaan. Dulunya itu ini gabungan dua kantor. Oke. Dulu ada kantor arsip daerah sama kantor perpustakaan daerah. Nah, kemudian digabung menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nah, Dinas Arsip Perpustakaan ini menjalankan dua kefungsian. Pertama adalah kefungsian arsip dan kefungsian perpustakaan. Secara umum seperti itu. Dan kalau orang mendengar sekilas arsip apa sih? Pasti yang terpikirnya hanya dokumen, perpustakaan pasti yang terpikirnya buku atau perpustakaan keliling. Tapi ternyata setelah saya di sini, saya kebetulan di sini dari Maret 2023. Ternyata banyak hal yang bisa kita eksplor dan bisa mendatangkan kemanfaatan buat masyarakat. Karena sejatinya saya yakin pemerintah membentuk dinas ini karena dinas ini punya fungsi buat masyarakat, punya nilai kepublikan. Saya gali terus sama teman-teman setiap unit, baik itu kefungsian arsip maupun kefungsian perpustakaan, itu bisa mendatangkan manfaat buat masyarakat. Secara umum seperti itu. Kalau secara bidang, maksudnya kalau di dinas kan bisa ada bidang-bidang nih Pak. Di Ada. Sarpus nih bidangnya apa aja tuh Pak? Di sini untuk kefungsian arsip itu semuanya itu ada 4 bidang, ada 4 bidang, 1 sekretariat. Kefungsian arsip itu dikelola oleh 2 bidang, ada bidang P3K, bidang P2K, terus perpustakaan juga sama, ada 2 bidang, bidang layanan dan bidang pengembangan bahan pustaka. Nah, mekanisme kerjanya kalau saya analisa menganut bukan pembidangan tapi siklus kerja. Jadi arsip mulai dari perencanaan sampai dengan akhir evaluasi. Perpustakaan juga sama. Jadi dikenal ada yang bidang yang mengurusi back office, ada bidang yang mengurusi keluar. Ada perpustakaan juga sama, ada yang konsentrasi ke pelayanan, ada yang di back office penyediaan bahan pustaka. Jadi saling bertahap jadi ya. Jadi kinerja satu bidang sangat ditentukan oleh kinerja bidang yang lain. Ya. Menarik sih teman-teman semua, barangkali teman-teman yang di Purwakarta lah khususnya atau para masyarakat yang di luar Purwakarta kalau pernah lihat beberapa bangunan di Purwakarta, kalau di dekat stasiun tuh namanya Balai Diorama ya. Di kita ada diorama Panyawangan Purwakarta sama diorama Panyawangan Nusantara. Itu perpustakaan Pak berarti? Itu arsip. Arsipnya? Arsip. Jadi yang ditampilkan di diorama itu adalah arsip-arsip statis yang ditampilkan dalam bentuk media digital. Nah, yang diorama Purwakarta itu dibangun 2014. Itu masih masa kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Terus diorama Nusantara itu sama di zaman Pak Deddy Mulyadi juga, itu di tahun 2016. Jadi kalau sekarang sudah ya lumayan lama dan ya harus segera untuk membuat konten-konten baru dengan penggunaan teknologi yang baru. Diorama Purwakarta saat itu tercanggih. Ya itu. Saat itu. Sempat dengar juga sih saat itu. Tapi kan saat ini udah out of date. Iya benar-benar. Diorama Nusantara juga sama. Nah, saya semenjak 2019 terus di 2021 saya kesini tuh 2023. Di 2024 itu kita melakukan perbaikan. Sarana prasarana hanya untuk penambahan konten untuk ratifikasi teknologi informasi yang baru kita belum. Saya sudah merencanakan ini mudah-mudahan
akan bisa dilaksanakan di 2026. Amin. 2026. Perencanaannya kita siapkan di sekarang di 2025. Karena kalau nggak salah kan memang itu tuh jadi salah satu destinasi ketika city tour ya. Iya. Kalau ada apa namanya kunjungan-kunjungan dari luar, pasti Iya. kalau ke kota Purwakarta lah khususnya, Iya. Balai itu salah satu jadi destinasinya. Sekarang pengunjungnya pasti mendengar dan mungkin juga tahu, pengunjungnya agak menurun. Agak menurun sih. Saya menganalisa terdapat penyebab di dua hal. Pertama, Apa tuh? di 2023 itu bertarif. Oh, I see, oke. Bertarif. Dulu pada awal kelahirannya itu adalah destinasi yang gratis. Gratis ya. Bertarif, terus kemudian destinasi utamanya sekarang hilang. Nggak berfungsi. Apa itu? Air mancur Taman Sri Baduga. Itu yang juga ini ya. Jadi dulu itu, saya kebetulan mantan Kabid Pariwisata di 2016. Saya dulu itu satu rangkaian. Jadi kalau masyarakat pengunjung datang malamnya dia melihat air mancur Taman Sri Baduga, bisa jadi sorenya dia berkunjung ke diorama yang kita miliki. Kita ada diorama Purwakarta, diorama Nusantara, ada diorama Indung Rahayu, ada diorama wayang saat itu ya. Bisa sorenya, malamnya mereka nonton air mancur, atau yang dari luar kota biasanya malamnya mereka nonton air mancur Taman Sri Baduga, malamnya dia nginep di Purwakarta, pagi-pagi dia berkunjung ke destinasi-destinasi yang ada termasuk diorama. Dan biasanya merembes ke destinasi-destinasi yang saat ini tersebar di kecamatan-kecamatan. Makanya di Wanayasa mulai ada waterboom segala macam, di Bojong tumbuh waterboom pemandian dan sebagainya lah, kafe-kafe, rumah makan yang franchise nasional. Di kita ada Pizza Hut, ada Rizal, itu kan semenjak itu. Semenjak itu. Benar. Nah, di masa kepemimpinan Om Jen, Pak Bupati yang sekarang, beliau sudah berkomitmen untuk menghidupkan kembali air mancur Taman Sri Baduga. Harapannya nanti ini menjadi trigger untuk tumbuhnya sektor pariwisata lagi di Kabupaten Purwakarta. Ada kegairahan lagi. Iya. Apalagi kalau ke yang destinasi berhubungan sama perpustakaan itu kan sifatnya edukatif lah Pak ya. Itu makanya, juga penting juga itu sih. Makanya. Kan kayak diorama Purwakarta itu bercerita Purwakarta dari sejarah dari zaman dulu, dari zaman kemerdekaan, dari penjajahan, dari zaman kemerdekaan sampai dengan terakhir masa pemerintahan. Diorama Nusantara juga sama, bercerita tentang keanekaragaman yang dimiliki oleh Nusantara. Diorama Indung Rahayu itu berbicara tentang filsafat manusia dari semenjak manusia dalam kandungan sampai manusia meninggal. Ada aspek filsafat ekonomi, filsafat sosial, filsafat budaya dan lain sebagainya. Diorama wayang itu bercerita tentang wayang-wayang yang ada di Nusantara. Ini untuk generasi ini penting. Berarti tugasnya di Sarpus ini lumayan berat juga ya maksudnya. Sebenarnya itu, apalagi kan gini, kalau kefungsian perpustakaan kan kasat mata. Perpustakaan apa sih? Baca buku di perpustakaan daerah. Nah itu. Atau perusahaan keliling kasat mata. Sekarang kalau orang arsip apa gitu? Lebih bingung lagi kan? Nah, ternyata setelah saya telaah, arsip ini kan salah satunya tadi dalam bentuk diorama. Terus arsip ini kan isinya berupa dokumen dan sebagainya yang sifatnya historis. Ya. Nah, ini kan bisa kita gali. Itu ya. Kalau dalam pemahaman saya, justru arsip ini menjadi penyambung peradaban. Betul, Pak, betul. Kan arsip ini pasti terkait dengan masa lalu, kan? Betul. Nggak mungkin ada masa kini kalau nggak ada masa lalu. Nggak mungkin ada masa depan kalau tidak melalui masa kini dan masa lalu. Artinya, ini harus dalam satu rangkaian. Jadi, gimana caranya kita, Kabupaten Purwakarta, tahu arsip kita. Dan rangkaian itu ya dibentuk dalam arsip itu. Dalam arsip itu. Kalau sekilas saya gitu ya. Kalau arsip ya udah sekedar nyimpan, ternyata yang menjaga sejarah, yang menjaga informasi seputar Purwakarta dari dulu, salah satunya tugas kearsipan gitu. Makanya dikemas dalam bentuk tadi salah satunya balai dan sebagainya. Dan, sejarah itu kan bisa peristiwa, sejarah itu bisa juga jati diri. Sih. Iya kan? Sejarah itu kan bisa menyangkut jati diri juga. Saya baru tahu setelah saya membuka arsip ke belakang, ternyata misalkan yang sederhana saja, teh. Saya ternyata baru tahu teh di Purwakarta itu teh tertua di Nusantara. Wow. Itu ada sekitar setelah membuka. Iya, setelah membuka itu. Ada di tahun 1820 sampai 1830. Dan katanya pernah teh kita itu teh terbaik pada saat lelang teh di Amsterdam. Wow, Belanda. Kita mengalahkan teh
Teh itu kan primadonanya dari Cina, emang awal adanya juga dari Cina. Nah, teh kita itu mengalahkan teh yang dari Cina. Adanya di mana? Dikira pedas. Daerah atas ya. Daerah atas. Jadi Ya, kalau Purwakarta saat ini mau mengembangkan teh, kita punya sejarah. iya. Kita punya sejarah yang kuat. Legacy itu ada di kita Ada lah. di kita. Ada di kita. Nah itu. Saya juga emang akhirnya tuh kalau yang nggak tahu ya teman-teman mungkin pernah ada yang sempat berkunjung lah Purwakarta ke Balai dan sebagainya melihat sejarah Purwakarta bagaimana, karena yang jadi kekhawatiran nih Pak, kalau kita nggak menjaga itu Purwakarta akan hilang jati dirinya ya, itu tadi makanya, ya, itu sejarah makanya. jati diri itu. Kan generasi saat ini nggak mungkin bisa mengembangkan Purwakarta ke depan kalau dia tidak tahu Purwakarta sebelumnya. Kan kalau di Sunda tuh ada bahasa Kamari, Kiwari, dan Baring Supagi itu adalah dalam satu rangkaian. Baring Supagi. Baring Supagi itu kan masa depan. Kan banyak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini maju, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Prancis. Itu kan negara-negara yang berhasil menyambungkan masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya dalam sebuah rangkaian. Dan tidak putus ya. Mereka nggak kehilangan jati dirinya. Iya. Boleh negaranya menjadi negara yang secara teknologi luar biasa, tetapi kan dia tetap berada dalam rel masa lalunya. Identitasnya tidak hilang. Nah itu, kalau ini Pak, secara saya nggak tahu ya, ada gak sih pengaruh dari di Sarpus ini dengan indeks minat baca lah? Karena kan kalau perpustakaan tuh hubungannya sama buku, sebenarnya itu ada jadi salah satu targetan program sih Pak? Di kita tingkat gemar membaca memang ada indikatornya, indikatornya, dan itu adalah salah satu kejaran yang memang kita kejar. Tetapi kan sebetulnya angka-angka itu kan angka-angka yang harus menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, bahwa benar nggak sih tingkat gemar membaca kita itu tinggi. Nah, pada saat saya masuk ke sini di 2023 akhir, di kita tuh punya mobil kendaraan keliling itu ada 3, yang berfungsi hanya 1. Perpustakaan keliling hanya 1. Yang satunya dipinjamkan di salah satu desa, yang satunya lagi mogok nggak jalan. Teknis lah Pak ya. Ya, pas saya masuk ke sini saya perbaiki semuanya, akhirnya bisa jalan 3-tiganya. Dan kita fungsikan 3-tiganya tiap hari. Itu lokasinya tertentu atau memang random kan yang jadi target saya gimana caranya minimal 10% penduduk di Purwakarta ya yang kita kejar peserta didik, minimal 10%-nya selama 1 tahun terkunjungi oleh perusahaan keliling. Di samping memang kita punya jaring yang lain. Perusahaan kelilingnya berkunjung dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kita juga punya perpustakaan daerah. Perpustakaan daerahnya saya fungsikan Sabtu Minggunya buka. Untuk apa? Untuk mengakomodasi masyarakat-masyarakat yang kerjanya full. Jadi dia liburnya hanya Sabtu Minggu. Kan banyak karyawan-karyawan perusahaan yang mereka kerja dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggunya dia sekolah. Banyak tugas dan sebagainya. Setelahnya kan bisa dia cari buku ke perpustakaan. Akhirnya Sabtu Minggu kita buka. Nah, di samping yang lain, kita juga punya perpustakaan digital. Nah ini nih, ini kan jadi salah satu tantangan mengelaborasi modelnya ya. Hanya memang saya punya data bahwa yang berkunjung perpustakaan konvensional dalam pengertian baca fisik buku itu jauh lebih besar ketimbang yang baca digital. Makanya karena seperti itu ya saya perbanyaknya akhirnya buku-buku yang konvensional dulu, sambil memang dalam perjalanan waktu saya tetap mendorong untuk orang bisa membaca buku digital. Hanya memang ini psikologi. Saya sendiri merasakan kalau baca buku itu nggak merasa baca buku kalau lihat di handphone, apalagi di tablet atau di komputer. Baca buku itu ya dibaca. Ada gerakan lah ya, ada effort. Ada effort. Kalau di handphone di layar tuh kayak iya sih, selain kita juga nggak bisa lama karena siwer ya, kecuali kalau scroll sosmed mah resep merek berjam-jam gitu. Makanya. Kalau baca buku di situ tuh kayak gampang, tapi kalau baca gini tuh kayak kerasa bisa menjiwai. Ya, itu sih yang kita rasakan, bener sih. Tapi kalau ngelihat ini Pak ya, ini kan 2025 nih, saya nggak tahu lah nanti apakah ada kejutan baru atau enggak, tantangan dari di Sarpus sendiri. Kira-kira apa Pak program yang ada gak sih spill nih? Nah, saya bagi 2 ya. Yang saya awali dari kefungsian arsip dulu. Nah, di kefungsian arsip, saya ini sekarang sudah 2 tahun ini mungkin dari 2024, sekarang di 2025, kita menggali berbagai cerita-cerita sejarah dan berbagai cerita-cerita yang terkait dengan kepurwakartaan. Itu bisa nanti dilihat di website Dinas Arsip Perpustakaan, kita punya laman pojok carita.
Oke. Itu kita meng-hire ada 2 apa 3 orang penulis di Purwakarta yang secara keilmuan dia memiliki kemampuan sejarah, itu menuliskan berbagai hal tentang Purwakarta. Misalkan Cikau Bandung itu apa sih dulunya? Itu kan dermaga, Usul ya gitu. asal usul. Terus Situanayasa, Cibulakan, teh, Iya. terus sejarah peristiwa Rancadarah, Betul. sampai cerita tentang asal usul sate Marangi, berbagai hal. Pokoknya berbagai hal terkait Purwakarta kita ulas di situ. Nah itu kan banyak kan, sampai yang hal terkecil kan bisa nanti nama desa dan sebagainya itu kan harus terkodifikasi. Misalnya pasawahan dari mana sih asal usulnya gitu. Ya. Pasawahan Saya udah berupaya untuk mengkodifikasi cerita-cerita hari ini yang memang di masyarakat. Yang turun-temurun itu kodifikasi kita tulis dalam sebuah dokumen. Nah harapannya biar nanti generasi yang berikutnya itu paham, oh ternyata ini tuh dulunya begini, oh ini daerah ini tuh asal usulnya begini, ini tuh begini. Nah itu. Nah terus selanjutnya saya juga membuat ini media mewarnai anak. Media mewarnai anak. Kan biasanya kalau media mewarnai yang dibeli di toko-toko buku itu kan biasanya kontennya konten umum ya. Iya. Yang diwarnainya misalkan buah-buahan, yang diwarnainya misalkan kendaraan atau binatang. Nah, saya membuat konten yang sifatnya kelokalan. Apa itu? Visual tentang Masjid Agung, visual tentang Keresidenan. Mungkin Sate Marangi juga lah ya. Ya, ada Sate Marangi juga, ada Bendungan Jatiluhur. Nah, dokumen itu bisa di-download di web kita. Itu ada 18 visual. Juga kami cetak juga. Jadi perpustakaan keliling itu bisa sambil berkeliling itu kalau memang kebetulan ke anak-anak TK, PAUD atau yang SD kelas 1, kelas 2, kita sekalian bagikan. Jadi mereka mewarnainya bukan mewarnai konten-konten universal, tapi mewarnai konten-konten yang berkaitan dengan Purwakarta. Tujuannya apa? Biar mereka paham. Dari awal tuh ya. Biar mereka paham bahwa Purwakarta itu ini loh. Kita punya ini, kita punya ini. Karena secara nggak langsung itu juga jadi menanamkan informasi ke mereka, Pak. Ya. Oh, Masjid Agung begini ya. Ya, Masjid Agung, Taman Aman Air Mancur Sri Baduga, Gedung Keresidenan, Gedung Kembar, Tajuk Gede Cilodong, banyak Gunung Parang ada juga. Nah, itu kefungsian arsip. Nah, sekarang kefungsian perpustakaan. Orang dari awal saya sampaikan, orang kalau dengar perpustakaan pasti yang terlihatnya perpustakaan daerah sama perpustakaan keliling. Betul. Ternyata di perpustakaan itu ada satu program yang didengungkan oleh Perpustakaan Nasional, tapi saya genjot luar biasa di Purwakarta. Itu ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Gimana tuh? Nah, filsafatnya kan membaca itu, baik membaca buku atau media digital, endingnya adalah pengetahuan dan keterampilan. Betul. Endingnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau berbasis inklusi, pengetahuan dan keterampilannya tidak harus melalui membaca buku, tapi disampaikan, dilatih oleh orang. Saya ahli pertanian misalkan, saya bisa mengajarkan orang menanam cabai. Nah, itu nanti diajarkan ke orang lain, ke halayak, itu tidak melalui orang membaca buku untuk menanam cabai, tapi disampaikan, begini loh cara menanam cabai, tanah yang ininya harus begini, ini cara lain sebagainya. Nah, program itu yang bisa kita kembangkan. Jadi kita berupaya untuk melatih sebanyak-banyaknya warga masyarakat, untuk melatih sebanyak-banyaknya bidang biar masyarakat itu segala bisa. Jadi di kita ada pelatihan yang sudah dilakukan ya, pelatihan kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Korea, pelatihan membuat minyak goreng dari kelapa, pelatihan merajut, pelatihan menjahit, pelatihan desain grafis. Desain grafis kita kerjasama dengan Politeknik Engineering Indorama. Terus saya juga mungkin nanti meng-hire dengan perguruan tinggi yang lain sesuai dengan bidang yang diunggulkan di sana ya, yang di masing-masing universitas atau perguruan tinggi, dan banyak hal yang lain. Tujuannya apa? Biar masyarakat ini segala bisa. Iya. Dan saya yang tahun sekarang mungkin hal yang sederhana, pelatihan mencuci, pelatihan nyetrika. Kenapa kepikiran itu, Pak? Generasi sekarang silakan sok dicek. Iya benar-benar belum tentu bisa nyuci. Generasi saya SMP kelas 1 saya sudah bisa nyetrika sendiri, walaupun pakai areng. Tapi jujur saya juga belum bisa nyetrika sih. Nyuci sendiri,
Nah, generasi sekarang itu kan kalau ada cucian, baju kotor, yang kepikirnya bukan nyuci, Laundry. yang pikirnya laundry. Heeh. Motor kotor, mobil kotor, yang Iya. kepikirnya apa? Steam mobil. Iya benar-benar. Ini buat sebuah bangsa, ini bahaya. Iya jangka panjang sih emang, Pak. Berpikirnya untuk jangka panjang. Dan generasi saat ini, silakan disurvei. Kalau ditanya mau usaha apa, mungkin hanya sekian persen yang akan berusaha terjun ke pertanian. Iya. Kebanyakannya Sedikit pasti kalau nggak kerja di kantor, kalau nggak kerja jadi karyawan pabrik atau perusahaan, kebanyakan mengatakan akan UMKM. Dan lebih parahnya lagi, UMKM-nya pasti akan berdagang. Kalau nggak ada orang yang berproduksi, artinya yang nggak menghasilkan, terus semuanya menjadi pedagang, pertanyaannya, dari mana barangnya? apa nanti yang akan diperjualbelikan? Iya. Bisa-bisa nanti impor tuh. Barang luar negeri yang akan diperjualbelikan. Bener. So, sekarang platform-platform retail itu kan banyak, sangat banyak, memanjakan. Ada Shopee, ada GoFood dan lain sebagainya lah. Itu kan sangat memanjakan. Iya benar. Nah, sekarang gimana caranya? Dan ini tugas pemerintah. Pemerintah harus mampu untuk mendorong masyarakat gimana caranya untuk berproduksi. Kalau dalam bahasa saya, butuh ketika mau makan nasi beras dia punya, butuh sebutan dalam bahasa Sunda, butuh cengek dia punya, butuh cabai dia punya, butuh kunyit dia punya, butuh jahe dia punya. Karena memang memproduksi sendiri. Sendiri. Nah, sekarang tugas kita adalah mendorong masyarakat untuk bisa segala punya dan segala bisa. Jadi jangan sampai ketika butuh ini mengeluarkan uang, butuh ini mengeluarkan uang. Dalam pemahaman saya yang namanya sejahtera itu bukan seberapa besar gaji yang dimiliki. Gajinya boleh 15 juta, Pak. Om. Tapi kalau pengeluarannya leasing mobil 7 juta, bayar rumah 3 juta, belum lain-lain, miskin. Habis untuk yang kebutuhan tersier lah. Iya. Tapi misalkan gajinya cuman ya pas-pasan lah, hanya 2,5 juta, 2 juta. Beras dia punya, kebutuhan protein ikan dia punya, ayam dia punya, sayuran dia punya, segala punya. Itu sejahtera. Artinya uang yang dia miliki bisa dibuat untuk tabungan atau di saving. Nah, ini yang akan kita kembangkan kaitan dengan perpustakaan berbasis inklusi. Makanya di saya itu nanti kita akan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kerjasama dengan teman-teman komunitas untuk melakukan berbagai pelatihan. Dan ini sekarang sedang berjalan. Ada sekarang itu yang sedang berjalan itu tentang psikologi. Ini sedang berjalan di perpustakaan. Terus ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang lainnya juga. Jadi kalau tadi saya nyimak nih menyimpulkan rangkaian tadi itu bisa dibilang penguatan transformasi inklusi tadi itu dalam rangka juga menjaga jati diri Purwakarta ya, bahwa kita juga harus mandiri gitu. Itu betul. Nggak lepas dari terdahulu. Kan dulu kalau kita, ya saya lah kalau pernah ikut nenek ke sawah tuh, apapun beres gitu di sana di sawah tuh. Dan mereka bahkan di apa namanya di dapur-dapur tuh ngegantungin jagung atau apa. Ya urusan kemandirian. Kalau ngomong ketahanan pangan, orang tua dulu lebih tahan pangan. Benar. Di Sunan tuh ada bahasa gini. Pasti udah sering mendengar, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, reak ketan, loba duit, buncir leuit. Dihareup aya undereun, di tukang aya alaeun, di pipir aya petikeun, naparanggo aya si jago. Artinya sih belum tahu maknanya banget sih, Pak itu. Artinya gini, bro di juru, bro di pantok teh segala punya. Dihareup aya undereun, di depan rumah ada yang bisa diunder. Ada yang bisa dipetik. Daun sampe. Dan zaman dulu itu terjadi di Purwakarta seperti itu. Saya di rumah saya pribadi begitu. Saya kalau mau nyambel saya cengkeh punya sendiri. Saya cikur punya sendiri. Saya lajak punya sendiri. Jadi banyak hal yang menjadi itu bisa kita penuhi sendiri. Nah, gimana caranya seluruh masyarakat Purwakarta begitu. Jadi kalau bicara target, misalkan pertanian nih. Pemerintah punya target pertanian. Kalau menurut pemahaman saya, daripada kita mencetak 10 pengusaha cabai yang bisa ekspor ke luar negeri, itu jauh lebih baik kita mencetak seluruh rumah tangga di Purwakarta itu punya cabai. Setiap rumah tuh ada spot cabainya. Ada cabainya. Keren. Ada cabainya. Ya, keren sih, luar biasa. Teman-teman, saya jadi tambah wawasan baru ini sebenarnya. Walaupun memang Pak jujur kalau saya sendiri lahir di Jakarta, tapi sedikit banyaknya ya karena ibu orang Purwakarta jadi tahu gitu karena sempat tinggal sama nenek. Cuman ya memang terkait tadi peribahasa juga beberapa sejarah. Makanya kemarin pas podcast sama Pak Kadis yang di Diaspora Parbud itu, beliau bilang memang ada beberapa budaya yang baru keangkat lagi nih di Purwakarta di beberapa daerah. Barangkali itu juga
jadi satu ya tugas lah ya buat kearsipan untuk menjaga, oh ternyata kalau memang ada budaya tadi misalnya di Pleret ada budaya A, B, C, Iya. misalkan itu bisa dibukukan dan kita jadi lebih tahu gitu. Iya. Ya luar biasa itu. Kami sebenarnya bukan anti modernisasi. Mm-mm. Kita juga tidak anti pengembangan teknologi. Tetapi ada hal lain yang hari ini sudah terlupakan yang harus kita gali Ya lagi. itu. Nggak apa-apa. Melangitnya tetap harus kita ikuti, tapi yang membuminya, Jangan. yang sekarang sudah agak terlupakan, itu harus mulai kita Iya. ini lagi, kita kembangkan lagi. Jangan sampai nanti malah hilang identitas ya, nggak tahu dari mana sebenarnya. Nah, kan itu ya. makanya. Tapi kalau ini Pak terakhir nih, kondisi Purwakarta akhir-akhir ini khususnya daripada generasi kita lah, generasi yang memang masih tahap mencari informasi banyak, yang perlu pengembangan diri dan sebagainya. Nah dari di Sarpus ini khususnya di bidang perpustakaan lah, apa yang menjadi harapan Bapak khususnya mewakili di Sarpus ini supaya mereka itu menjadi lebih tahu selain tadi yang sudah disampaikan, kira-kira faktor apa lagi sih dan seperti apa harapannya harusnya gitu? Hari ini yang hilang itu kerja keras. Oke. Generasi saat ini yang mulai agak hilang itu kerja keras. Mungkin sering mendengar generasi saat ini sebut generasi apa? Generasi Strawberry Generation. Strawberry Generation, ya betul. Memerah, menarik, kejedot sedikit penyok, kejedot sedikit busuk, rusak. Kalau generasi-generasi dulu disebutnya Durian Generation kan? Iya. Generasi durian. Jatuh gimana juga kuat, dalamnya masih tetap utuh. Nah, ini yang memang agak sedikit harus pemerintah juga harus mulai turun untuk membentuk generasi-generasi yang kuat, yang ya caranya apa? Ya memang harus melalui, mau nggak mau harus melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Pendidikannya harus menukik ke bawah. Menukik ke bawah untuk tadi diarahkan minimal membentuk generasi yang bisa mandiri, bisa hidup sendiri. Jadi kalau kemudian jadi manajer, kemudian jadi apa, itu kemudian, tapi basic pribadinya ini yang harus kan nggak mungkin jadi manajer semua. Betul. Kan nggak mungkin jadi dosen semua. Kan nggak mungkin jadi pegawai negeri semua. Kan nggak mungkin jadi top level semua. Harus ada yang di middle level, yang di lower levelnya. Nah, yang ini yang daya struggle generasi ini yang memang hari ini harus pemerintah mau nggak mau harus turun. Jangan sampai nanti mereka malah jadi krisis identitas keahlian, Pak. Ya, betul. Oke, baik Pak Asep, terima kasih banyak nih Pak Asep. Siang ini menjelang sore sih, alhamdulillah teman-teman kesempatan ini bagi saya pribadi sih luar biasa karena mendapat wawasan baru dan juga ya pendalaman baru lah untuk mengenal Purwakarta lebih lanjut dan semoga tetap istimewa, Pak. Harus. Ya, sehat selalu Pak Asep. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan di tahun ini bisa dijalankan dengan baik dan lancar semuanya. Saya juga menunggu karya-karya lain dari Karta Mulia. Siap. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan kami di pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan masyarakat Purwakarta yang maju, yang mandiri. Gitu aja teman-teman semua, kita dari Karta Mulia Media Corp. Ya nanti mohon izin ya tim, nanti kita coba arahkanlah rencana kelanjutannya untuk bisa bermitra atau kerjasama yang bisa kita kembangkan dan berkontribusi untuk masyarakat Purwakarta dengan di Sarpus. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hatur nuhun.